Apa kabar? Anakmu namanya siapa? Elijah. This is Putra. Nice to meet you. And this is Michael. Nice to meet you. Ketemu lagi di channel vlog Pak Tani Philadelphia. Sekarang kita datang ke Bee Farm. Aduh, excited banget, seumur hidup di Amerika belum pernah nih datang yang namanya ke Bee Farm. Dan siapa pemiliknya? Temen kita, Mbak Yovina. Yeay. Jadi kita mau tanya-tanya ya awalnya gimana. Kita excited banget dan di belakang situ ada bee-nya, nggak berani deket-deket. Mbak, kapan sih waktu itu awalnya punya Bee Farm ini dan namanya apa? Namanya Miller's Apiary. Kenapa Millers? My husband's last name is Miller, so my last name is Miller now. So we just call it Miller's Apiary. Apiary itu apa? Kalau nggak pernah dengar kan ya apaan tuh? Apiary itu term buat kalau kita punya sarang lebah di rumah atau besar kecil disebutnya apiary. Oke. Kan kalau ada cow segala sebutnya farm, this is apiary. Oke. Learn something new every day. Mulainya kapan? Mulainya 2014. Kita pindah ke sini 2012 dan memang aku udah lama pengen punya lebah dari dulu di Indonesia, di Jakarta. Semenjak SMA tuh aku punya curiosity about bees. And then one time my mom pergi ke West Java, ke puncak. Di puncak. Iya. Dia ngeliat bapak-bapak bawa bucket isinya madu Honey. sama komnya gitu. Iya, sama sarang-sarangnya. Karena mama tahu aku tuh suka banget sama lebah. Dia minta boleh nggak Pak minta sedikit. Ternyata yang dikasih bukan yang isinya madu, tapi yang isinya itu masih ada larvae lebah bayinya. Iya. Jadi sampai ke rumah itu ada beberapa tuh yang terbang di kamar. Jadi kamarku tuh udah kayak udah kayak Bee Farm experimenting. Terus aku suka baca-baca buku lebah, tapi kan di Jakarta nggak ada yang punya susah lebah, banget. nggak ada yang piara lebah. Sampai ke Amerika, suamiku bilang di Amerika itu beekeeping is common, normal, biasa banget. Ya udah aku langsung belajar dikit-dikit. Begitu kita pindah ke sini punya lahan langsung. Wah, keren banget ya ceritanya. Jadi mimpi waktu masih anak-anak di Indonesia bisa dibawa ke Amerika. Wah, keren. Nah, terus sekarang gimana nih saya lihat lebah-lebahnya. Madunya itu sudah dijual di beberapa tempat. I'm so proud. Aku selalu bilang, "Ini loh yang punya diaspora Indonesia. Ayo kita beli." gitu. Gimana ceritanya, Mbak? Sekarang tahun 2021 ya. 2020 suamiku lost his job due to COVID. And it's fine. It's actually a blessing for me. It's a blessing for me because dia di rumah, aku ada yang bantuin. Ada yang bantu ngurus anak, ada yang bantuin. It's a lot of work keeping bees and then having to extract and then not just that, the behind scene of the business. Absolutely. You have to approach retailers. My husband is the best. And then terus ya udah kita dari situ mulai banyak yang minta juga, banyak yang minta jualin. Awalnya kita cuma kasih ke family, ke friends, terus lama-lama banyak orang yang minta boleh nggak beli karena kan bisa bantu untuk alergi. Yes. Banyak yang mulai beli. Terus ya udah dari situ pas suamiku di rumah, okay, let's do it. And then kita daftarin ke Departemen Agriculture. Terus dapur kita diinspeksi, semua udah beres, prosesnya semua udah diinspeksi. Hive-nya juga diinspeksi sama inspektor dari Agriculture. Dari Harrisburg. Yes. Wow. Ya, betul. Ya udah mulai jualin karena ada banyak, kita mulai kontak Weaver's Way. Yes, I love Weaver's Way. Yep. Terus ada beberapa toko kecil di daerah sini, mom and pop store juga jualin. Terus aku ada produk lagi, elderberry syrup. It's a big thing. Banyak elderberry syrup. Yes. Teman-teman, di Indonesia mesti banyak yang belum dengar tentang elderberry syrup. It's an immune booster. Nah, jelasin, tolong. So kita sebenarnya punya pohonnya di situ. Cuma ada satu yang kemarin kena storm. Come again, maybe in August. Okay. You see the berries, it's beautiful. So aku tuh semenjak punya anak Eli, kan jadi selalu teliti mau ngasih dia apa. Kita coba jangan sampai salah makan. Betul. Dan aku berusaha sebisa mungkin nggak kasih obat-obatan, karena aku lebih suka yang herbal, homeopathy and stuff. Terus dia sempat ke daycare. Kalau anak-anak ke daycare kan kena sakit, iya, temennya sakit, gitu, betul. Kadang-kadang ada kuping infeksi. Ini kalau ke dokter kan dikasihnya antibiotik. Aku coba nggak mau itu, terus akhirnya pakai elderberry itu.
mulai sering bikin, terus sering post di Facebook. Yes, Banyak yang nanyain boleh nggak beli? your posting is beautiful, right, Mbak Merlin? Kita selalu ngeliat postingnya, it's gorgeous. Kamu tuh ada bakat juga taking picture. Your picture is amazing. Thank you. I'm trying my best. Thank you. Terus ya udah dari situ orang udah mulai bisa nggak beli. Terus ya udah pas kita mulai bisnis Miller's Apiary, elderberry syrup, dan here I am now. Oh my god, teman-teman, aku tuh bangga banget gitu ya ada diaspora Indonesia yang bisnisnya unik gitu kan. Lain daripada yang lain, tapi emang seperti Mbak bilang nggak mudah ya. Behind the scenes-nya itu banyak, apalagi tadi kita dijelasin untuk bikin sabun aja prosesnya tuh kayak apa, bikin candle atau lilin aja prosesnya itu banyak gitu ya. Mbak Merlin kan udah lama kenal dengan Mbak Yovina. You don't remember me, right? I remember you. I used to work at HSBC. I know. Wait, you used to work with HSBC Bank in Chinatown? Yes. What? In 2000. Oh my god. 2010. 2009 kalau nggak salah Oh ya. yeah, 9. 2009 ya. Yeah. Sebelum pindah ke sini di mana, Mbak? Di Philadelphia, di Queen Village. Oh, di Queen Village. Dekat Penn Landing, yes. Got it. Oke, Mbak. Oke, teman-teman. Sekarang yang kita mau lihat, kita mau deketin ke B-nya. Cuma kita mesti hati-hati katanya. Soalnya kalau ke cucup gitu. Sebenarnya sih enggak ya, lebahan itu paling gentle dibanding kalau lebah kayak yellow jacket, kayak apa sih lebah lain ya. Karena mereka itu kalau gigit, kan mereka mati. Jadi they don't want to just I see this person, I'm just gonna gigit stung. aja. Yes. Mereka stung tuh kalau mereka berasa Threaten. Yes. Kalau mereka- takut. Iya, kalau ketakutan mikir kita mau Membunuh do atau something bad, gimana. yes. Aku udah lama nggak di stung. Aku di stung terakhir pas hamil Eli tahun 2015. Oh my god. That was my last, and it's a lot of work. Kalau beekeeper baru dulu kan kerja kan gerepak Iya, gitu iya. kan, suka kena stang. Nah aku pelan-pelan pelajarin kalau aku geraknya pelan kayak orang tai chi gitu loh. Tai chi kan kalau geraknya pelan, terus aku suka ngomong sama lebahku. I know I'm crazy probably. No. I talk to them. Oh, absolutely. I talk to my bees. Mereka tuh jadi kalem gitu loh. Jadi aku juga bilang permisi ya mau cek ini mau cek itu. Iya. Dan ya, kayak mereka mengerti gitu loh. I don't know if it's weird or not. It is make sense karena Pak Tani juga ngomong dengan Sama tanamannya. Iya. Anjing-anjing Dan bukan cuma itu, kadang-kadang kan di kebun kita ada pendatang ya, ada tupai, ada yang lain-lain diajak ngomong sama Pak Tani. Berasa energinya kali ya. Iya. Oh my god, I'm so excited. Oke, nggak lama-lama kita mau lihat ya Pak Tani ya. Aku ada pertanyaan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Go Aku ahead. kemarin itu tuh kena stung bee. Aku pengen tahu kalau kena itu terus diapain supaya nggak berlama-lama. Itu sampai bengkak begitu. Kalau lebah madu ya, aku kurang tahu kalau jenis lebah lain. Kalau lebah madu, cari stingernya. Iya, ada stingernya. Iya. Cabut langsung. Cabut langsung karena semakin lama stingernya di kulit kita, itu semakin banyak venom. Jadi stingernya itu tuh kayak dua apa sih namanya, aku nggak tahu penjelasannya. Nah kalau dia di dalam kulit kelamaan dia begini terus, dia keluarin venom lebih banyak. Nah kalau dicabut kan jadi nggak gitu banyak ya. Tergantung orangnya. Kalau aku sih gatel bisa sampai 2 minggu. Wow. Gatel banget. Iya, gatel, bengkak gatel. loh. Iya ada bengkak itu ya. Kayak gigit nyamuk tapi ini besar dan keras. Terus kalau aku biasa ada itu loh, suction buat nyamuk juga sih, cuma aku coba pakaian itu aja, maksudnya tuh biar disak kalau ada Disedot. venomnya, disedot. Sama aku biasa pakai homeopati. Homeopati Apis mellifera. Jadi homeopati itu kayak obat obat energi, terus dia ada banyak jenisnya. Apis mellifera itu sebenarnya jenis lebah yang aku punya. Jadi Italian lebah. Terus sebagai Neutralizer. Iya, neutralizer gitu ya. Itu Apis mellifera terbuat dari Apis mellifera, dari lebah itu gitu. Saya lihat di lantai-lantainya itu banyak bee yang kayaknya mati gitu ya. Itu gimana Mbak ceritanya? Totally normal, karena worker bees itu cuman hidup 3 minggu sampai sebulan. Jadi dia kalau udah mati, kalau misalkan dia mati di dalam, teman-teman yang lain akan tarik dia. Oh, wow, atau dibawa mungkin keluar. Atau kalau misalkan dia mau mati, dia bisa langsung keluar sendiri. Jadi nggak nyusahin yang lain. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul. Yang dulu awalnya yang mana?
Waduh, ini baru mulai tahun lalu. Oh. Tahun lalu aku nangkep swarm. Iya. Jadi kan kalau lagi musim spring itu lebah dia swarm cari rumah baru. Iya. Swarm itu tuh cara natural dia untuk beranak pinak. Iya. Beranak pinak. Nah, kalau mereka pas swarm, mereka bisa nemplok di pohon Mas, atau kadang-kadang nemplok Di rumah orang, di rumah orang. iya. Nah, kalau lagi spring itu tuh aku banyak dapet telepon, orang telepon, Oh. tolong dong diambil ini lebahnya. Kalau lebahnya lebah madu, aku bisa ambil. Oke. Aku bisa ambil terus aku bawa pulang. Kendalanya apa nih? Suka dukanya istilahnya. Suka dukanya. It's definitely a lot of work. Banyak banget kerjaan. Karena kan berat juga, kita harus cek pastiin ada ratunya. Kalau tanpa ratu nggak ada lebah baru. Nah itu di swarmnya itu biasanya ada ratunya. Ada ratunya, iya. Ratu tuanya biasanya. Oke. Dan kita masih kenal dong sama ratunya yang mana gitu nanti di. Iya, dicek terus kita Iya. lihat apa ratunya netesin keluarin egg-nya banyak. Oke. Kalau misalkan biasanya nggak banyak, kita bisa cari queen cell. Aku biasanya queen cell, atau bisa juga beli ratu yang sudah siap. Oke. Dimasukin ke situ. Iya. Beli ratunya itu tentunya ada ya dari lokal-lokal. Ada, iya ada. Nah terus Mbak ini dulu dapat rumah-rumahnya ini buat sendiri atau? Beli ada, jadi di Lancaster tuh ada satu Amish family, Amish Iya. or Mennonite, one of that. Dia bikin sarang-sarang gitu, bikin kotak-kotaknya. Kita beli, terus suamiku yang pasangin, installin, terus dicat sama dia. Terus Harganya berapa nih Mbak kalau satu rumah ini? kalau baru mulai ya, biasanya kalau baru mulai ada dua sama dua yang tebal sama dua yang tipis, sekitar 400-an. 400. 2 sama 2 gitu sekitar 400-an. Iya, Tapi iya, mungkin itu termasuk sama alat-alat yang lain ya. Iya. Pokoknya kalau pertama kali beli kit yang baru awal Iya, mula sekitar 400-an. Oke. $400 ya teman-teman ya. Jadi untuk mempunyai bee farm itu ya mesti ada modalnya, dan kedua mesti siap-siap untuk kerjanya banyak banget. Banyak gitu belajar. loh. Banyak belajar. Belajar itu yang paling dalam. Paling dalam. Paling susah. Betul. Dan kalau mau mulai komersial seperti yang Mbak Yovina lakukan adalah mesti mendaftarkan bisnisnya lalu diinspeksi oleh Departemen Pertanian. Kalau kita kebetulan tinggalnya di Philadelphia, Pennsylvania, maka inspektornya datang dari Harrisburg, ibu kotanya, betul. Pennsylvania. Oke, Mbak Yovina, ini kita lagi ngapain? Kita mau cobain madu straight from the frame. I saw the dog. Ada honey frame. This is the honey frame. Oh. Jadi lebah ini di dalam sarang itu tuh, Oh wow. di setiap box there are 10 frames. Ada 10 frame. Ya. Oke. Nanti si lebah, ini kan yang udah lama dimakan ini. Oh, itu udah dimakan. Si lebah build the comb, terus fill it with the honey. And then nanti kalau udah honey-nya udah siap, dia Iya. cap the honey. Iya. Jadi ada kayak gini kan tuh. Nah, ntar kalau udah semua udah selesai, Iya. aku harvest. Oh, aku bawa ke dalam, dipanen. Dipanen, harvest. iya. Oke. Gitu. Terus hari ini yang kita mau cobain itu cara nyobainnya tolong diajarin dong Mbak Yovina. bisa ambil 1 sendok. Ya. Nah, Here we go. Scoop it. Okay, you teach us. This is our Sure, first sure. experience. Wow. Just like See the honey there? Wow. See the honey there? And you know what? Madu lebah kita tidak dikasih air gula. Oh, that's good. Dan nggak pernah dikasih obat-obatan. That's good. Nggak pernah sama sekali. Memang ada lebah yang dikasih air gula? Iya, makanan. Semua. Oh iya, Semua kok dikasih begitu? gula, iya. Kan udah manis. Biar apa ya? They believe that if you kalau dikasih gula, jadi hasil madunya lebih banyak, cepet kerjanya lebih cepet. Jadi lebih, karena kalau orang komersil kan maunya banyak Maunya madu cepet. kan. Iya, making Harus money, cepet, lots of money. terus. Terus kan banyak kutu. Nah itu kutu-kutunya itu dikasih obat-obatan. Nah kalau memang lebahnya memang nggak kuat, banyak kutunya lebih menang, Iya. let it go. Jadi aku lebih pilih lebah yang genetiknya lebih kuat. Iya. Tuh, dan aku tangkap swarm dari sini, daerah sini. Swarm itu apa? Swarm itu Mbak kalau- Yovina? ini mau Aduh, cobain, sorry ya. cobain. Iya, please. Haikal Putra mau cobain? Yuk. Yuk, Mau Umi dulu? Iya. Me first? Oke. Oh, I Ayo, get the cobain. honor here. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Putra. Siapa Putra. nama anaknya? Putra? Putra paling suka madu. Oh, Putra. Cobain. Sini, Mbak. Cobain.
Putra could eat honey all day long. Dan nanti kalau mau cobainnya nggak boleh pakai sendok yang sama ya. Jadi biar nggak ini aja, biar nggak geli aja. Iya. Biar hygienis ya. Sebenarnya sih katanya madu sih nggak membunuh, dibuang boleh. Waxnya taruh Boleh sini dibuang bisa ya. Ada yang suka makan juga boleh. Cuma kalau aku prefer kurang suka makan wax ya. Ini natural wax ya Mbak ya? Yes, natural wax. Wow. Natural wax. So tasty. Thank the bees, thank the bees. Delicious. Waxnya dibuang. It's okay, you could trace the wax. Jadi boleh di mana-mana. Yes. Mesti belajar Mbak. lebih banyak. Okay, thank you. Mbak, we really would love to adopt this practice. Nah, kalau lilin yang terbuat dari lebah dari wax dari lebah, Lagi? You want itu more? burnnya clean, nggak kotor. Tapi kalau kayak Yankee Candle gitu, itu Iya. bukan dari sini, itu dari byproduct dari petroleum. Enak banget Jadi dia kalau burn itu kotor. Kotor dan warnanya jadi itu kan. Udara jadi kotor, nggak Udara jadi bagus sama- kotor nggak dan bagus nggak buat bagus makan untuk juga. iya. Tapi kalau lilinnya terbuat dari beeswax, dia burnnya bersih. How you separate? Gimana cara misahin dari bee dengan waxnya? Itu kan setengah mati Iya nyusahinnya. betul. Jadi pas abis kita harvest honey-nya, kita saring dikit sih pakai saringan yang besar ya, bukan saringan yang ketat. Terus nanti madunya kita diamin di kamar tamu selama mungkin 3 hari ya. Kamar tamunya dibikin warm, kira-kira bisa sampai 80 derajat. Terus selama 3 hari waxnya Can I ask the kids if they wanna check the bees? Sure they can. Not so close, okay? Thank you. Nanti waxnya ngambang di atas. Ngambang di atas kita scoop terus Delicious. udah kita melt, kita pakai slow cooker di melt, terus tarik udah. Yang waxnya semua ngambang di atas. Kalau ada yang kotor-kotoran, ada air, ada madu di ke bawah. Jadi selama ini kan Mbak bikin candle sendiri, I saw on your Facebook, sabun juga. lip Jadi balm. teman-teman, Mbak Yovina ini bikin sabun sendiri, terus bikin candle sendiri. Nanti kita mau banget datang kedua kali belajar. Oh my Belajar God. aja. Saya ada pertanyaan tuh. Kalau ada lebah kan kecil banget, ada kutunya. Gimana kamu bisa lihat ada kutunya atau enggak? Kan dulu pas 2014 mau mulai beekeeping kan ambil kelas. Itu diajarin kalau lebah tuh di Amerika sini ada kutu ini, ada varroa, ada small hive beetle. Yang bahaya sih varroa sama small hive beetle ya. Varroa lah yang bisa bikin hive tuh lemah, koloni itu jadi lemah gitu. Terus kalau misalkan aku sih nggak cekin satu-satu, cuma kalau misalkan kita pas inspect itu kelihatan misalkan lebahnya terganggu sama si varroa ini, mungkin ada sayapnya yang dimakanin. Jadi kelihatan ada sayapnya nggak sempurna. Terus cara dia bikin ini nih beda, nggak sempurna jadinya. Mungkin ada yang sunk, ada yang gimana gitu. Jadi ada tanda-tandanya gitu. Nah, kalau misalkan common practice di beekeeping itu dikasih obat ini, kasih obat itu. Nah, aku kan jadi beekeeper kan pengennya nyari madu yang paling bersih kan. Jadi yang paling murni, paling bersih gitu lah ya, nggak kena kimia, nggak dikasih gula segala macam. Jadi ya aku bisa dibilang salah satu yang rebel kali ya. Jadi di daerah sini mungkin aku doang kali yang termnya tuh treatment free. Jadi nggak pakai obat-obatan, nggak pakai gula, treatment free. Tapi yang paling bagus tuh. Amin. Paling amin. bagus, paling Amin. sehat. Amin. Tahu lebahnya terbang kemana? Kalau lebahnya terbang ke daerah yang ada pestisida, makanya kita nggak. Kalau di Amerika madu organik. Kalau ngelihat kayak di Costco ada madu yang dilabelin organik, itu bukan dari Amerika. Tapi kalau mereka ke pestisida pasti kan nanti berefek ke badan mereka dan kamu bisa lihat, jadi kamu let it go. Biasanya ya kan? sih mati biasanya. Iya. Makanya banyak, aku pernah sih sekali ya pas awal-awal dulu ya lebahnya tuh mati, banyak banget mati gitu. Memang umum sih lebah kan cuma hidup sebulan. Iya. Worker bee kan cuma hidup sebulan. Cuma Kasian sebulan. banget. Iya, cuman queennya bisa hidup sampai 2 tahunan. Cuma kalau lebah yang cari-cari madu nektar gitu cuman hidup 21 hari sampai sebulan deh. Kasian banget. Cepet. Tapi kan begitu mereka mati ada yang baru keluar. Si ratunya kan tetap Ada telurnya itu. kasih telur terus kan. Nah, kalau ratunya nggak sehat kita juga bisa lihat kok kenapa lebahnya kok nggak banyak. Kayak nomor 4 tuh kurang beres. Mungkin apa queennya nggak ada apa gimana? Aku lagi coba-coba lihat dia mau gimana gitu. Jadi ya gitu. Ini buat sendiri juga, Mbak ya? Iya, ini yang aku
Oke, Haikal. Oh, oke. Oke, ini. Oke, kita mau cheers dulu. Oke, wait. Ini enggak aku. Enggak alkohol. Cheers. Cheers. Haikal. Cheers dulu. Cheers everyone. Cheers everyone. Oh, tantenya dong cheers. Oh, tantenya. Barengan. Ya, cheers. Tambah. Oh, apa tuh, Putra? New friend. Semuanya. Yes. Enak banget cinnamon-nya, clove-nya. Iya. Enak banget. Udah enak. Oke. Mamanya coba dong. Enak banget. Pokoknya kamu ada produknya langsung kita balik lagi sini. Cheers. Rose hip sama Madu. rose hipnya jenis apa? Rose hipnya? Aduh cantik banget nih Mbak. Ini yang fall. ini yang fall yang warnanya lihat beda warnanya Jadi ya. madunya itu dihasilkan sama lebah pas lagi musim fall, sekitar September, Oktober. Terus yang ini yang spring honey, light honey. Lain tuh bedanya. Nah, ini begitu awal tahun begitu ada bunga, ini dihasilkan pas lagi spring, spring sampai summer. Harganya berapa nih Mbak? 12 ini. Ini 12 ini? 12 juga sama. Oke. Aku lupa ada pertanyaan. Kalau winter itu bee-nya mati nggak? Enggak, dia overwinter. Ya kalau lebahnya koloninya nggak kuat dia mati. Tapi kalau koloninya kuat dia overwinter. Dia tinggal di dalam begitu. Di dalam keluar. nggak hibernate, tapi mereka kayak bikin kelam untuk melindungi ratunya supaya ratunya hangat gitu. Dan itu di dalam hive tetap panas sekitar 70 Celsius, Celsius 70 Fahrenheit. Enggak, kenapa bisa panas? Lebah itu menghasilkan panas dia dengan menghasilkan panas. Beda banget tapi manis. Really? Aku mau beli semuanya. Beli semuanya. Oke, udah aja apa? Aku nanti 2 aja. Mau yang spring apa? Spring satu. Oh, Nah, sekarang nih Bu Tani borong nih ya. borong. Saking senengnya. Udah sampai sini harus bawa honey dong. Iya dong. Thank you banget Mbak, kita seneng banget, kita udah coba haninya, Thank you for coming udah dikasih here. lihat rumah-rumahnya, anak-anak jalan-jalan. Setelah ini kita mau lihat kebunnya juga ya Mbak ya. Ada beberapa pertanyaan, pohon apa nih? Saya tuh Tani, penasaran. ntar aku banyak tanya ya. Ngorek-ngorek ilmu. Oke. Bee yang umurnya kan cuma berapa sebulan ya? Kan yang udah mati terus gimana? Dia Biasanya keluar, misalkan dia udah mungkin udah berasa mau mati, dia keluar. Kalau misalkan dia mati di dalam, teman-teman yang masih hidup tarik dia keluar. I watch that many times. It's so cool. Oh, yes? Jadi mereka mau dalamnya itu bersih. Gitu. Dan it's cara-cara amazing sendiri. creature. It is amazing. Terus It's amazing. mati ya di luaran Iya, itu tah? betul itu. Nanti ditaruh di kompos atau gimana? Kalau punya chicken, that's the best. Oh, would eat it. chicken. Iya, tapi aku nggak punya chicken. Enggak Karena taruh di kompos. di rumah kita itu kan apa namanya, kita bikin bukan bikin, itu sebenarnya natural ya. Ada burung itu mereka kadang-kadang bawa pulang rumah, di dalam bignya itu ada bee. Iya, Untuk kasih iya. makan anak-anaknya. Aku suka lihat ada burung kemari mampir, ada burung apa sih robin ya, paling suka sama catbird. Catbird tuh suka banget nangkring di situ tuh, makanin Iya. lebahnya. Ini yang yang udah mati. Iya. That's the best food actually untuk chicken. Pengen banget punya chicken. Iya, pengen banget punya chicken. Emang bener Philadelphia kata banyak yang Philadelphia tetangganya. Teman-teman, makasih udah nonton channelnya Pak Tani. Mbak Yovina di sini lagi ngambilin apa nih Mbak? Lavender. Tonton, subscribe, dan jangan lupa ikuti terus laporan Pak Tani di masa datang. Thank you.